Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Prihatini dengan NPM 2110120 kelas 5F. Di sini ada RPP yang telah saya buat, yaitu RPP kelas tinggi, di mana RPP ini menjadi acuan saya untuk membuat video pembelajaran di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah anak-anak, sebelum itu ibu mau melakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahma. Kenapa Rahma? Sakit. Kita doakan semoga Rahma bisa kembali sehat lagi, amin. Ibu absen dulu ya. Alfian hadir. Alma. Untuk semuanya, jika dipanggil angkat tangannya dan bilang hadir Bu. Bisa? Oke. Bambang hadir. Beni hadir. Dendi hadir. Rahma sakit. Zahra ada. Zairoh ada. Oke, anak-anak semua, biar lebih semangat hari ini kita nyanyi Jalan Masuk Surga ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, hormat ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Kita semua. Nah, adik-adik, anak-anak ibu semua, ibu mau menjelaskan tentang materi, tujuan dari materi yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membaca isi teks bacaan dengan cermat setelah mendengarkan penjelasan dari ibu. 2. Siswa dapat menemukan gagasan utama dari teks bacaan dengan teliti. Yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks bacaan dengan tepat. Nah, karena materi hari ini tentang gagasan utama pada teks bacaan. Oke, coba siapa yang suka membaca di sini? Siapa? Oh, semuanya suka membaca. Suka baca buku apa? Buku pelajaran kah? Buku cerita kah? Atau apa? Buku cerita. Bagus. Kebiasaan membacanya gimana? Cara membacanya gimana? Membaca cepat? Apa membaca pelan-pelan? Atau membaca dalam hati? Atau membaca dengan nyaring? Bagaimana? Membaca cepat? Wah, tapi disimak ya. Harus dipahami maksud dari cerita itu walaupun bacaan kita cepat. Oke, nah ada yang tahu nggak manfaat dari membaca itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi manfaat dari membaca itu adalah melatih otak kita untuk dapat berpikir kritis, terus mengenal kosakata dan konsep dari bacaan. Terus ada juga meningkatkan imajinasi atau kreativitas. Nah, dengan kalian membaca, pikiran kalian, otak kalian itu jadi bisa berpikir dengan kritis karena kalian membaca. Kayak misalkan kalian membaca tentang sejarah, berarti kalian tahu tuh tentang sejarah dan itu bakalan tersimpan di dalam otak kalian. Kayak misalkan kalian belum pernah nih ke negara mana gitu, tapi kalian udah membaca ada apa aja tuh di Singapura itu. Nah, kalian bisa meningkatkan imajinasi kalian seperti apa.
Nah, jadi sekarang ini topik kita adalah mengenai gagasan utama. Ada yang tahu gagasan utama itu apa? Jadi, gagasan utama itu adalah gambar keseluruhan dari suatu paragraf. Benar, gagasan utama itu sama dengan pokok pikiran. Nah, bisa juga disebut gagasan utama atau gagasan pokok. Gak asing kan gagasan utama itu? Pernah selalu didengar oleh kalian, karena memang selalu muncul dalam ulangan. Apa sih gagasan pokok dari bacaan ini gitu? Biasanya berisi pernyataan berupa rangkuman atau gagasan menyeluruh yang bisa mewakili pernyataan lain dalam paragraf itu. Jadi tadi apa gagasan utama itu? Tulis ya. Nah, gagasan utama atau pokok pikiran yaitu ada yang tahu nggak biasanya gagasan utama itu terdapat di mana? Di pertama kah? Di akhir paragraf kah? Atau di tengah-tengah paragraf? Ya, Alfi? Di pertama, iya betul. Biasanya gagasan utama itu adanya di pertama karena dari sininya sudah terlihat utama. Nah, sekarang ibu mau perwakilan dari temennya 4 orang aja deh, 4 orang maju ke depan untuk ngambil teks bacaan dari ikan pari manta. Silahkan. Nah, kalian sudah mendapatkan kan? Ada 4 ya. Nah, di sini ibu minta kalian membagi kelompok. Sini ada berapa orang? Ada 20. Ya udah, coba dibagi dengan 5 orang. Jadi ada 4 kelompok ya. Iya, kalian kan sudah mendapatkan ini ya, bacaan dari ikan pari manta. Nah, coba kalian cari gagasan utama dari bacaan itu. Dibaca dulu per kelompok secara berantai. Oke. Bisa? Bisa. Coba kalian diskusiin dulu utama itu mana sih. Nah, nanti tulis di buku bacaan teksnya yang mana, yang gagasan utamanya. Tandain, boleh. Oke, sampai waktunya cuma 20 menit ya. Oke. Setelah itu, kalian salah satu kelompok atau perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya maju ke depan mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan yang sudah boleh maju ke depan. Nah, iya betul banget. Jadi, paragraf gagasan utama dari ikan pari manta yaitu ikan pari manta salah satu spesies ikan terbesar di dunia. Lebar tubuhnya bisa mencapai 6 sampai 8 meter. Nah, benar. Silahkan, selanjutnya siapa? Kenapa itu dibilang gagasan utama? Coba sambil jelasin kenapa. Iya, betul banget. Karena di sini juga ada menjelaskan, namun ada juga laporan yang menyebutkan panjang ikan pari manta mencapai 9,1 meter. Ih, pintar sekali anak-anak ibu. Jadi, gagasan utama itu biasanya ada di paragraf pertama. Tadi bagus nih kelompok 2 membaca berantainya itu. Gak terlalu cepat, gak terlalu terburu-buru, gak terlalu nyaring, tapi santai. Itu bagus.
Yang penting kalian paham apa isi teks dari bacaan itu ya. Oke nih, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya Zara? Benar. Jadi kita belajar tentang gagasan utama. Nah, dari kita itu mencari gagasan utama pada teks Ikan Fari Manta. Nah, sekarang coba kerjain soal evaluasi dan temukan paragraf dari gagasan utama bacaan itu. Sendiri-sendiri ya sekarang, kan tadi berkelompok, nah sekarang sendiri-sendiri. Oke. Kan di buku paketnya ada tuh ya, cari teks bacaan apa aja, nanti kasih nomor halamannya, terus judul dari bacanya apa, lalu gagasan utamanya ada di paragraf berapa, dan tuliskan gagasan utamanya apa ya. Oke. Nah, anak-anak semua, jadi ibu tegaskan kembali ya, kalian itu harus rajin membaca, karena membaca itu adalah apa? Membaca itu adalah jendelanya dunia. Walaupun kalian tidak pergi ke dunia, tapi kalian tahu ada apa aja di dunia itu dari bacaan. Jadi kalian harus rajin membaca. Nah, membacanya juga harus cara benar, teliti, cermat, harus dibaca berulang-ulang agar kalian tuh ngerti dan paham apa maksud dari bacaan itu. Jangan terburu-buru, jangan terlalu pelan-pelan juga, jadi harus laras-laras ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu kasih tugas kalian mencari suatu bacaan dari referensi dari Google boleh, dari buku boleh. Nah, ditulis, cari gagasan utamanya ya, dan kasih tahu alasan kenapa di tulisan itu dijadikan sebagai gagasan utamanya. Baik, bisa dipahami? Oke, tidak ada. Mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Apa? Bisa nggak gagasan utama ada di tengah? Sebenarnya bisa sayang, bisa aja. Cuma biasanya itu suatu bacaan gagasan utamanya ada di pertama. Namun ada juga yang di tengah, tergantung dari bacaannya sih. Jadi harus dipahami dulu bacaannya, baru kalian bisa menemukan gagasan utama dari bacaan itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah, ditunggu tugasnya besok dikumpulkan ya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.